Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Tepuk tangan dulu dong buat jamaah dari Bandung. Masya Allah, senang banget hari ini ketemu lagi di sini ya. Nah ini buat yang di rumah, sebelum kita mendengarkan tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan. Nah ini pelajaran buat kita semua nih ya, terutama bapak-bapak. Ada robohkan rumah usai suami selingkuh. Tak ingin ganti rugi tanah mertua sebesar 300 juta. Ini di tayangannya. Aksi seorang wanita asal Kalimantan Selatan bernama Mira Lestari tengah menjadi sorotan di media sosial. Hal tersebut terjadi lantaran wanita yang dipanggil Acil Jouleha ini membongkar rumah yang telah ia bangun usai mendapati sang suami selingkuh. Mereka pun pada akhirnya bercerai dan ketika pembagian harta gono gini, Mira mendapatkan rumahnya. Pastikan bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah wakaf mertuanya. Sehingga, Mira diminta untuk membayarkan uang sebesar 300 juta untuk membeli rumahnya itu, sesuai dengan harga tanah tersebut. Mira pun lantas memutuskan untuk membongkar rumah yang telah ia bangun menggunakan hasil keringatnya itu. Nah tuh jamaah, lihat ya pelajaran buat para bapak, nggak boleh sembarangan apalagi yang numpang di rumah mertua. Nah Mas Fadli jadi suami jangan genit-genit. Ah, genit-genit, kenapa saya genit? Bu, saya satu aja di rumah nggak habis-habis. Nggak pernah ganti. Oh yang genit tuh teman saya tuh, yang itu tuh yang genit. Aja. Apaan sih? Dengerin kata ibu. Hah? Jadi laki-laki jangan genit. Saya nggak genit, alhamdulillah Ustaz. Hanya Ustaz Fadli kelihatan Jangan genit. PHPI. Ya Allah, saya mukanya aja yang kelihatan genit. Buktinya saya satu nggak pernah nambah, nggak pernah ganti lagi. Iya kan? Ya juga sih. Bapak mau ganti ya baru ya. Kenapa mau ganti? Kayaknya ibu. Kayaknya ibu. Ayo, ibu. Iya tuh, Silakan. Ustadz Maulana dikomentarin dulu tadi tayangannya gimana. Yang jelas gini, untuk supaya kepada semuanya ada namanya tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Dan wanita itu bagusnya wakarna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah. Jangan sampai juga laki-laki kegenitan gara-gara perempuan juga. Maksudnya, Oh, iya, pasti kita mengganggu. sama perempuan. Mengganggu. Oh mengganggu, ya. Mengganggu. Nah buat kita semua mudah-mudahan jadi pembelajaran supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena bisa membuat kita jadi hina. Nah. Jadi hina. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ya. Tapi gini, jamaah. Suka heran gak sih? Kadang kenapa kok kita sering berdoa, udah minta sama Allah berdoa mungkin dari 10 tahun yang lalu berdoanya sama. Sampai dengan detik hari ini, tapi tuh doa belum pernah dikabulkan. Pernah ada yang begitu Bu? Pergi haji ya Bu? Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan di tahun ke-11 dikabulin, amin ya. Memang ternyata katanya ada waktu tertentu ya. Bukannya pintu langit itu katanya tuh ada waktu pada saat-saat kita tuh berdoa harus tepat. Wih, Masya Allah. Nah makanya nih supaya doa kita terwujud, dikabul sama Allah, kita harus belajar ngaji. Tuh 2, 3. Ngaji. Ngaji itu bukan selalu baca Quran doang, datang ke majelis taklim kayak gini tuh ngaji yang di rumah juga, walaupun di rumah sambil nonton Islami Tinda di TV, tetap ngaji namanya nih, Masya Allah. Nih tema kita hari ini bagus banget, temanya adalah inilah 11 waktu terbukanya pintu langit. Alhamdulillah. Wih, Masya Allah, dicatat ya. Supaya di 11 waktu ini doanya diijabah sama Allah. Masya Allah. Kalau gitu yang pertama ini katanya saya dengar juga nih ya. Waktu yang pertama pintu langit dibuka adalah waktu sekitar waktu zuhur. Coba kita tanya Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin. Siap. Emang bener pintu langit terbuka yang pertama itu katanya di waktu zuhur. Mau dijawab penjelasannya Fadwa. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Mohon izin tabe Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Zalul Susanti serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 10 sampai dengan ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فدعا ربه
مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dia Nuh alaihi salam mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan ya Tuhan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertumbuhlah daripada air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ada beberapa keadaan saat di mana pintu langit itu terbuka. Yang pertama adalah ketika tergelincirnya matahari masuk dalam waktu salat zuhur. Maka dalam riwayat disebutkan kana yusalli qabla zuhri arba'an idza zalatis syams wa yaqul abwabus samaa'i tuftah idza zalatis syams. Nabi SAW berdasarkan riwayat daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Nabi SAW salat 4 rakaat sebelum zuhur. Artinya waktu zuhur sudah masuk, karena kalau pas di tengah-tengah itu waktu haramnya salat. Tapi ketika sudah mulai tergelincir masuk waktu zuhur, artinya sudah azan zuhur. Sebelum salat zuhur Nabi SAW salat sunnah 4 rakaat. Salat sunnahnya Nabi SAW 2 rakaat salam, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Kalau ada yang mau langsung 4 rakaat juga diperbolehkan, akan tetapi lebih afdal ketika 2 rakaat, 2 rakaat. Pintu langit terbuka. Ketika ditanya kenapa Nabi SAW salat sunnah 4 rakaat, maka dikatakan bahwasanya pada saat itu tuftahu abwabus sama, terbukanya pintu langit. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari atau sampai dikumandangkannya iqamah untuk salat zuhur berjamaah. Maka disambung oleh riwayat yang lain, fala tartaj hatta yusalla dhuhr, tidak akan ditutup pintu langit sampai ditegakkannya salat zuhur. Bagaimana dengan ibu-ibu yang di rumah? Ibu-ibu yang di rumah makanya jangan sampai kita menunda-nunda sholat. Walaupun sholat sendirian di rumah, sholat qobliyahnya diperhatikan, sholat ba'diyahnya juga diperhatikan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Syam. Nah sekarang kita minta guru kita yang berikutnya, Ustazah Lulu Susanti. Iya Kak, Masya Allah sehat ya kabarnya. Alhamdulillah sehat juga nih buat Ustazah. Pohon melinjo, pohon karet. Cakep. Warnanya hijau, kayak keket. Jreng. Masya Allah. Nah Nabi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Ustaz Syam bilang menjelang waktu zuhur atau di waktu zuhur. Tapi katanya saya pernah dengar juga katanya pintu langit di Ustazah dibuka ketika memasuki sholat fardu. Nah pertanyaannya ini benar atau mitos? Masya Allah, silakan dijawab. Ada kayu buah kenari, ayo Cakep. mari. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tentunya kalau misalnya pintu langitnya Allah terbuka, Allahu Akbar. Ini saatnya kita senantiasa berdoa, beribadah, dan insya Allah diijabah oleh Allah. Kemudian kapan lagi pintu langit terbuka? Yakni dalam riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, bahwa berbahagialah kalian, kata Rasulullah, bergembiralah kalian karena pintu langit terbuka. Dan Allah bangga di hadapan para malaikatnya Allah. Kenapa? Bagi mereka yang melaksanakan sholat fardu, kemudian menunggu sholat fardu yang berikutnya. Alhamdulillah. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa menjaga waktu sholat kita. Ya, Allahu Akbar. Karena salat mi'rajul mukmin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kita senantiasa bersujud kepada Allah dan inilah saatnya waktu yang dekat hamba dengan Rabbnya. Kalau mi'rajnya Rasulullah ya dari Masjidil Aqsa menuju naik ke Sidratul Muntaha Rafrafil Akhdar. Masya Allah. Tapi kita orang-orang yang beriman insya Allah salatnya yakni ketika kita sujud maka disitulah mi'rajnya insya Allah. Kemudian salat ini merupakan penyelamat. Jadi jaga waktu salatnya insya Allah.
ya. Jadi kalau misalnya haji dilihat juga salatnya. Karena kenapa? Amalan yang awal ditanya yakni mengenai tentang salatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sahabatnya Bilal bin Rabah. Bilal, ta'alai, sini Bilal. Iya ya Rasul, aku melihat alas kakimu udah nyampe di surga. Alas kakinya Bilal bin Rabah sampai ke surga. Emang amalan apa engkau wahai Bilal? Ya Rasul, nangis, terharu, bahagia. Ya Rasul, aku dawamkan dua ini. Pertama, dawamul wudu, senantiasa menjaga wudunya. Kalau batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Kemudian yang kedua, yakni as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Karenanya insya Allah mudah-mudahan selesai kita melaksanakan salat fardu. Maka ketika ada waktu untuk menunggu, maka insya Allah mudah-mudahan kita menuju salat fardu berikutnya. Amin. Biasanya ini di waktu maghrib dan isya. Kalau misalnya subuh, insya Allah mudah-mudahan kita dapat pahala haji dan umrah. Amin. Bisa zikir dulu, salat dulu. Atau Amin. mungkin insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa membaca Al-Quran. Sampai datang waktu syuruk, baru kita 2 rakaat. Itu sama seperti melaksanakan haji umrah. Taman. Tapi memang Kak, kalau misalnya mohon maaf dari misalnya tadi duha, kemudian zuhur, ya, kemudian zuhur juga asar. Ya Allah, ini ada waktu kita untuk bekerja, maka diutamakan salatnya kalau bisa sudah menunggu lebih dulu. Masya Allah. Jadi jangan sampai ya ini udah mulai. Iya. Makasih banyak Ustazah Lulu. Ikan lohan punya Pak Barkah, mudah-mudahan barok. Amin, tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Tuh Bu, Bapak semuanya jamaah yang di rumah ya. Kalau mau sholat itu lagi sholat tuh pas pintunya kebuka tuh berdoa selesai sholat. Zikir dulu. Ada orang sampai Allahumma antas salam wa minka salam. Setelah itu baca doa buat orang tua, doa buat diri sendiri. Ini bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan dia. Nah nggak boleh begitu ya. Jangan, nauzubillah, summa nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Nih Bu Ustadz Maulana mohon izin. Ada apa? Wih, ini dia. Nah, ada waktu lagi nih Ustadz yang ketiga nih. Kita bicara masalah waktu tentang katanya saat iqomah. Wah, Masya Allah. Dan iqomah ini, waktunya iqomah ini ternyata pintu langit terbuka. Ini iqomah ini kan berarti kan setelah azan. Setelah azan itu kan ada jeda. Setelah itu komat cuma sebentar. Habis komat langsung sholat. Nah itu kapan waktunya tepatnya Ustadz? Mohon izin penjelasannya, Fadal. Izin Ustaz Sam dan Ustazah Lulu Susanti. Lulu gitu. Elio. Thank you so much Ustaz. Ustazah Lulu Susanti. Pas banget. Kepada semuanya, saya sampaikan ini menarik sekali. Ketika azan panggilan sholat, menandakan waktu sholat sudah masuk. Dan ternyata ada waktu yang diijabah doa karena pintu lagi terbuka, pintu langit. Maka berdoalah di saat itu. Kapan itu? Ketika iqamah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, sadaqna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas salah. Ayo berdiri semua. Berdiri. Ya Allah, kita mau sholat nih Ustadz. Gue udah lewat subuh tadi. Pada saat diucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, di situ berdiri. Duduk lagi dong. Iya. Oh, mau nyontohin doang. Iya. Jadi kapan kita berdiri? Pada saat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Pada sudah berdiri semua, di situ pintu langit terbuka. Artinya, betul tadi kata Zaza Lulu, apa itu? Bagusnya di situ diijabah karena salat di awal waktu. Jadi tidak tertinggal. Jadi yang dilakukan adalah bersegera untuk mendirikan salat. Karena iqamah itu adalah bersegera untuk mendirikan sholat. Jadi apa yang kita lakukan pada saat pintu langit terbuka? Di iqamah tidak boleh lagi. Tapi kalau dari jauh, nggak usah lari juga. Jangan. Jalan aja. Jalan. Cuma sekarang gini, tadi kan Bapak udah komat. Kita minta Ustaz Syam buat azan. Coba aja. Coba azan Ustaz Syam, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah.
Ini luar biasa. Apa sih Ustadz, kenapa luar biasa? Ternyata azan itu juga termasuk bagian daripada terbukanya pintu langit. Sebentar Ustadz, Ustadz ini bikin saya bingung dari tadi. Kenapa? Tadi katanya waktu zuhur, Ya. setiap sholat fardu, Ya. waktu iqomah, waktu sekarang azan. Sebenarnya yang paling benar yang mana sih? Penasaran saya. Makanya jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Oh iya. Jamaah, Alhamdulillah. Tadi saya komen.